Yo guys, bertemu lagi dengan gua Henry Wijaya, dan pada video kali ini sekarang gua bakalan share sekaligus nge-review updatean terbaru dari add-on yang gua buat. Dan yang pasti kalian tunggu-tunggu. Yes, apalagi kalau bukan add-on Kamen Rider Saber versi 1.5. Yeay. Nah, sebelum lebih lanjut nih ya, pertama-tama gue terima kasih banyak atas respon kalian terhadap updatean kali ini. Karena ternyata respon kalian terhadap updatean yang satu ini benar-benar pecah banget. Banyak yang excited dan banyak juga yang neror ya, karena tidak menutup kemungkinan. Ya, pokoknya di luar ekspektasi gue ada ya, pokoknya benar-benar gokil. Ya. Dan gak lupa juga gue terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menyalurkan ide untuk kekuatannya si Sabella di updatean add-on Saber kali ini. Ya, walaupun ada beberapa yang gak bisa gue tambahin karena ada yang susah pas buatnya juga. Dan banyak juga faktor yang mempengaruhi mulai dari skrip sampai waktu pengerjaan. Ya, jadi mohon untuk pengertiannya buat teman-teman semuanya. Dan bagi yang mau download silakan aja, linknya udah ada di deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja cuy. Oke, dan jangan di skip videonya karena biar kalian nggak bingung lagi saat gunain add-onnya. Dan langsung aja kita masuk ke review add-onnya cuy. Oke, let's go. Yang pertama, From. Oke, di update pertama di sini gua udah nambahin beberapa rider dengan basic From-nya masing-masing tentunya. Mulai dari yang pertama ada Buster, kedua Kenzan, ketiga Slash, 4 Kalibur, 5 Version, ke-6 Saikyo, 7 Sabella, dan yang ke-8 ada Durendal. Masing-masing rider di sini mempunyai efek basic yaitu regenerasi dan efek tambahan yang berbeda-beda. Dari Buster yang mempunyai efek haste, terus Kenzan yang mempunyai efek jambus, terus Slash yang mempunyai efek regenerasi. Sebagai tambahan, untuk Buster, Kenzan, Slash memiliki cara berubah yang berbeda, di mana kalian harus sneak atau jongkok ketika ingin berubah. Terus lanjut, Kalibur yang memiliki efek Night Vision, Version yang memiliki efek Fire Resistant. Nah, untuk penggunaan Kalibur dan Version adalah jalan keluar nih ya, bagi kalian yang sering dipukulin sama zombie Creeper Skeleton ya. Apalagi bagi kalian yang nggak bisa PvP ya, atau kalian nggak bisa bertarung ya. Karena ketika kalian menggunakan Kalibur dan Version, kalian di sini akan dianggap seperti villain. Jadi kalian tidak akan dipukul atau diserang sama monster di sekeliling kalian, dan berlaku di Nether juga. Dan tentunya kalian bisa menjelajahi dunia di malam hari dengan tenang. Ya, walaupun nggak sepenuhnya ya, dikarenakan kalau kalian memasuki daerah pedesaan, kalian bakalan diserang oleh Iron Golem. Dan terlebih juga jika kalian mendekati para villager tersebut akan ketakutan karena kalian dianggap villain, atau bisa dibilang villager seperti melihat zombie di malam hari, yaitu mereka akan kabur dan masuk ke rumah. Selanjutnya ada yang gak kalah keren dari Saikyo, karena di sini Saikyo mempunyai 2 mode dan ability yang berbeda. Yang pertama, Saikyo atau From awalnya memiliki efek Night Vision dan Speed. Yang kedua ada Saikyo Shadow Mode yang mempunyai efek yang sama seperti From awalnya, tetapi dia mempunyai satu kelebihan lagi, yaitu dia bisa nembus tembok ya, bukan pesulap tapi bisa nembus tembok. Mantap dah. Nah, cara untuk nembus tembok ya, kalian bisa sprint atau lari terus hantam badan kalian ke tembok. And damn. Ya, beranjak ke Durendal nih yang memiliki efek water breathing, dan yang terakhir ada Sabella yang mempunyai efek jambus. Ya, walaupun di sini belum ada from dari masing-masing rider, bukan berarti add-on ini biasa-biasa aja cuy. Karena di sini gua udah nambahin update untuk transisi berubahnya. Jadi ketika kalian mau berubah bakalan muncul Henshin Gate. Dan setiap Henshin Gate berbeda-beda menyesuaikan rider yang kalian pakai. Tapi nggak sampai di situ aja nih ya, karena di sini ada fitur perlindungan dirinya juga, yang dimana kalau kalian berubah bakalan ada efek tebasannya. Dan setiap efek tebasan juga berbeda-beda menyesuaikan rider yang kalian pakai. Yang kedua, weapon. Nah, di sini di depan mata kalian sudah ada beberapa updatean senjata dari masing-masing rider.
mulai dari Dogoken Gekido sampai Jikokuken Kaiji. Nah, kalau sebelumnya kita bisa lihat di versi 1 itu ya, itu sama sekali nggak ada spell atau powernya. Tapi kalau sekarang itu udah saya tambahin cuy ya. Mulai dari yang pertama, Kain Kenreka yang bisa mengeluarkan api dan juga Brave Dragon plus bisa dinaikin juga. Terus yang kedua ada Suiseiken Nagare dan Reimeiken Ikasuchi, bisa mengesamen Lion Senki dan Lambda Alenjina. Dan yang ketiga ada Dogoken Gekido yang bisa menjadi besar ya, karena banyak batu yang menempel di pedangnya cuy. Yang keempat, Fushoken dan Onjuken bisa mengeluarkan serangan andalannya, mengeluarkan tornado dan candy-nya. Terus ditambah mode Shuriken di Kenzan dan mode Gun di Slash. Selanjutnya ada Ankoken Kurayami yang bisa memberikan efek poison setiap serangan, dan gak lupa juga bisa ngesummon Jack the Dragon-nya. Dan Momaiken bisa mengeluarkan api dan Eternal Phoenix. Dan yang terakhir ada Eneiken dan Jikokuken Kaiji yang dimana kekuatan Eneiken bisa berteleportasi dan Jikokuken Kaiji yang bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat. Ditambah efek hanger pada trisula utamanya. Nah, dari senjata yang saya sebutkan tadi sudah ada sistem cooldownnya yang berbeda-beda, jadi kalian nggak bisa terus-menerus memakai spell atau powernya. Yang ketiga, item. Nah, di sini juga nggak ketinggalan nih ya untuk update soal itemnya, terutama Wonderite Book. Kali ini Wonderite Book-nya sudah memiliki sistem cooldown sama seperti pedangnya tadi, supaya kita tidak bisa spam suara Wonderite Book saat kita menekannya. Dan terlebih juga di sini juga udah ada Wonderite Book Gate yang akan mempermudah kalian menjelajah. Akan tetapi buku ini kalian bisa dapatkan di survival hanya saat kalian memakai Blades Driver aja. Yang keempat, mobs. Yep, kalau di versi sebelumnya belum ada sama sekali mobs, tapi di versi sekarang sudah ada mobsnya ya. Di antaranya nih ya, ada Diego Speedy, Gatraikpon, Shimi, Trio Megiddo, Kamen Rider Kalibur, dan yang terakhir ada Tassel. Nah, kalau untuk pembahasan survival nih, kendaraan seperti Diago dan Gatraik bisa kita dapatkan atau kita coba saat menggunakan Saber Blades Espada Driver. Lalu ada Shimi yang bisa spawn natural di Nether. Terus untuk bagian Trio Megiddo dan Kalibur, kalian bisa spawn saat survival kalau kalian sudah menemukan Megiddo Base. Nah, tetapi jangan khawatir ya, Trio Megiddo dan Kalibur nggak akan nyerang kalian kalau kalian belum berubah menjadi rider. Dan sebaliknya, Trio Megiddo dan Kalibur otomatis akan menyerang kalian kalau kalian sudah menjadi Kamen Rider atau rider ya. Tetapi walaupun begitu, hal tersebut tidak berlaku nih ya, walaupun kalian berubah menjadi Kalibur dan Velsen ya, karena kalian sama-sama monster atau villain. Jadi kalian tidak akan diserang ya. Kecuali kalian mukul Megiddo-nya, ya itu namanya tolol. Dan untuk Tassel ya, saat ini adalah mobs useless, jadi nggak ditambahin di survival. Jadi sebenarnya Tassel ini bisa dibilang hanya untuk liburan. Yang kelima nih, structure yang terakhir ya. Langsung aja kita masuk ke bagian yang sangat paling penting di survival ini ya. Jadi di sini udah ada 3 structure yang kalian bisa temukan saat survival ya, diantaranya Northern Base yang bisa kalian temukan di daerah salju, rumah Touma yang bisa kalian temukan di beberapa dataran, dan yang terakhir ada Megiddo Base yang bisa kalian temukan di roof dan swamp. Dan setiap structure ada beberapa item yang kalian bisa dapatkan. Saat kalian temukan rumah Touma, kalian bisa mendapatkan Saber Driver dan beberapa hal yang lainnya. Dan untuk di Megiddo Base, kalian bisa dapatkan Kalibur Driver dan beberapa telur Megiddo yang berada di bawah tanah. Terus yang terakhir, yang paling penting yaitu Northern Base. Dikarenakan di dalam Northern Base itu ada sebuah meja, yang dimana meja tersebut berfungsi sebagai crafting table khusus ya. Jadi kalian tidak bisa crafting pedang atau senjata atau part driver dan termasuk Wonderite Book di crafting table biasa. Jadi kalian harus menemukan Northern Base-nya dulu, setelah itu baru kalian mengcrafting itemnya. Begitu. Dan inilah baru namanya petualangan menjadi rider sesungguhnya di Minecraft ya. Jadi selamat mencoba ya. Ya oke, jadi segitu aja untuk review singkat ya. Kalau misalkan punya pertanyaan silahkan aja komentar di bawah. Jangan lupa buat subscribe dan tinggalkan like di video ini.
Dan bagi yang belum follow Instagram saya di @henrys7 silakan follow dulu ya. Oke. Ya udah jadi segitu aja and bye bye.